Shalom. Hari ini kita akan merenungkan kitab Ezra pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 15. Saya sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Ezra mendengar cerita yang orang-orang Israel mengambil istri dari antara anak perempuan asing, sehingga Ezra menggoyahkan pakaiannya dan mencabut rambut kepalanya dan janggutnya dan duduk tertegun. Paragraf yang kedua ayat 5-15. Ezra bertobat kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Kesimpulannya, Ezra mendengar cerita buruk dari para pemuka. Mereka berkata orang-orang Israel awal, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang asing untuk diri sendiri. Para pemuka, penguasa, bahkan imam-imam dan orang Lewi juga berbuat demikian. Sehingga Ezra menggoyahkan pakaiannya dan mencabut rambut kepalanya dan janggutnya dan duduk tertegun. Lalu semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel oleh sebab perbuatan tidak setia berkumpul kepadanya. Ezra bertobat kepada Tuhan dengan demikian, "Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu." Bangsa Israel terus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan dan dibuang ke Babel. Dan sekarang mereka kembali ke Yerusalem di dalam anugerah Tuhan, tetapi mereka berbuat dosa lagi. Sehingga Ezra berkata demikian, dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapanmu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, oleh karena dosa Israel, maka mereka diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawaran dan penjaraan dan penghinaan di depan umum oleh Tuhan. Kedua, tetapi Tuhan sedang memberi tempat penetap di tempatnya yang kudus kepada Israel. Allah membuat mata mereka bercahaya dan memberi kelegaan di dalam perbudakan mereka. Ketiga, Tuhan Allah Israel ialah Maha benar. Ajaran tentang manusia. Pertama, para pemuka mendekati Ezra dan beritahukan bahwa orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu. Kedua, Ezra menggoyahkan pakaian, jubah, dan mencabut rambut kepalanya, janggutnya, dan dia duduk tertegun. Semua orang berkumpul kepadanya. Ketiga, Ezra mengaku dosa Israel dan bertobat kepada Tuhan. Dia berkata, "Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami, bahwasanya dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu." Akhirnya aplikasinya. Pertama, berjaga kesucian secara rohani di dalam pernikahan dengan orang percaya. Ya, pernikahannya sangat penting. Kalau kita mengawin dengan orang asing yang tidak mengenal Yesus Kristus, itu pun juga akan mendapat hasil yang buruk. Itulah kita sudah tidak suci, sudah dapat kekejian. Begitulah. Kedua, bertobat segera tentang dosa, baik dosa sendiri maupun dosa keluarga dan dosa suku bangsanya. Sebenarnya Ezra bertobat karena dosa orang Israel, bukan itu dosa sendirinya. Kita juga harus bertobatnya tentang dosa sendiri maupun dosa keluarga dan dosa suku bangsa. Inilah sebenarnya pemimpin rohani. Akhirnya praktik.
berjaga kesucian secara rohani di dalam keluarganya, dan mengajar kepada jemaat akan mencari pasangan hidup di dalam saudara-saudari seiman. Kalau mereka berkawin dengan di luar iman, memang itu sudah susah, dan keluarga-keluarganya sudah menjadi najis dan tidak bisa menahan diri di hadapan Tuhan karena sudah berubah imannya. Kita harus berjaga iman di dalam kawin seiman saudara-saudari. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.